Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Peter Budiansyah dengan NIM 2170231067 dari Teknik Informatika Universitas Krishna Udayana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Susetya Herawati STMSI dan Pak Insinyur Aprianto MM. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul Pendapat dan Harapan Mengenai Korupsi di Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita atau masyarakat, baik dari kalangan muda dan tua, ataupun dari kalangan kaya dan miskin. Seluruh elemen masyarakat mengetahui dan mengerti apa itu korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan dan penggelapan terhadap suatu dana atau uang negara dan perusahaan atau sebagainya. Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia, yang seakan sulit untuk diberantas karena dapat dianggap korupsi telah menjadi suatu kebudayaan dalam bangsa Indonesia dan telah mendarah daging di dalam tubuh para koruptor. Kasus korupsi di Indonesia terasa sangat sulit untuk diatasi dengan baik jika kita melihat kasus-kasus korupsi yang selama ini telah merajalela terjadi di Indonesia. Korupsi sangatlah merugikan bagi kalangan warga masyarakat, karena korupsi merupakan suatu masalah yang sangat berdampak terhadap perekonomian negara, sehingga akan sangat sulit untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan maju. Korupsi itu sendiri terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sifat tamak dari seorang koruptor itu, 2. Gaya hidup yang konsumtif, 3. Sikap disiplin dan konsisten yang jarang untuk dilakukan dan diterapkan, rasa bersyukur yang kurang terhadap apa yang dimiliki, 4. Organisasi yang menjadi korban korupsi dan atau di mana korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. 5. Sanksi hukum yang terlalu lemah dan tidak menimbulkan efek jera terhadap para koruptor. Untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang nasional, maka korupsi harus dan wajib untuk diberantas. Dalam penanganan suatu kasus korupsi, hukuman yang diberikan harus memiliki efek yang jera agar para koruptor yang melakukan korupsi tidak mengulanginya lagi. Kita sebagai mahasiswa wajib memiliki sifat dan budaya malu yang tinggi agar tindakan korupsi yang dapat merugikan negara Indonesia ini dapat diminimalisir. Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi semua warga negara Indonesia juga memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, penindakan hukum bagi pelaku korupsi harus dilakukan kepada siapapun orangnya. Tidaklah boleh pilih kasih, baik itu pejabat maupun masyarakat kecil atau rakyat. Jadi, korupsi yang terjadi di Indonesia benar-benar harus diberantas agar Indonesia bersih seutuhnya dari tindakan korupsi, agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dan damai. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.